eee, terlalu ini mungkin ya, terlalu spesifik gitu. Oke, sebentar ada masalah. Oke, lanjut ke elektroda berarus ganda. Nah, arus ganda ini tinggal kita, eee, otak-atiklah persamaannya gitu. Maka persamaan yang tadi itu akan menjadi seperti ini. Nah, karena ada 4 elektroda yang tadinya 2 jadi 4, maka V-nya akan menjadi I rho per 2 pi R. Dari persamaan yang tadi. Maka akan menjadi ketika kita otak-atik sampailah pada persamaan delta V adalah sama dengan I rho KK, itu faktor geometri itu sendiri. Ini gambar ini saya ambil, minta izin ke senior saya yang ada di UGM untuk menjelaskan lah sedikit, karena dia punya tesis sampai itu. Oke, lanjut. Dasar teori yang ketiga ini asumsi lagi. Asumsi ketiga adalah geometri satu dimensi, dimodelkan sebagai medium berlapis. Nah, akibat pengukuran tahanan jenis satu dimensi itu harus dilakukan sejajar strike. Nah, strike itu apa? Strike itu kita masuk pada ilmu geologi. Nanti masuknya kepada ilmu geologi ya. Strike itu seperti apa sih gitu. Nanti coba kita diskusikan lagi. Jadi itu asumsi yang ketiga harus memenuhi supaya apa yang kita ukur di lapangan itu betul-betul kualitas datanya bagus. Nah ini, asumsi ketiganya modelnya seperti ini. Yang gambar A, B, sama C. Nah ini ketika kita memasukkan elektroda 1 dan 2 akan menimbulkan bidang ekuipotensial atau beda potensial yang terjadi akibat masuknya arus ke bawah permukaan bumi. Nah, ini pengukurannya akan terdeteksi di tengah-tengah elektroda ini. Oke, selanjutnya, nah geolistrik itu kan kita masuk ke resistivitas ya. Resistivitas itu kan ada dua perbedaan juga sebenarnya. Tidak hanya resistivitas secara umum, ternyata dibagi menjadi dua. Nah, resistivitas pertama itu adalah mapping. Nah, mapping ini lebih kepada bagaimana cara kita mengambil pengukuran data di lapangan. Nah, jadi mapping ini nanti lebih kepada data dua dimensi. Jadi gambaran data yang kita hasilkan nanti setelah kita pengukuran, kemudian diolah ke software, itu akan menjadi data dua dimensi. Mapping namanya. Kemudian yang kedua adalah sounding. Nah, sounding ini biasanya data satu dimensi. Data satu dimensi ini biasanya keperluan untuk penelitian air ini lebih cocok karena presisinya lumayan bagus ketimbang mapping dan lebih dalam penetrasinya. Nah, mapping itu ada beberapa konfigurasi. Nah, ini kita masuk deh konfigurasinya. Konfigurasi di dalam resistivitas mapping itu ada yang namanya dipol-dipol. Nah, ini dipol-dipol ini tergantung dipengaruhi oleh penempatan elektroda di lapangan nanti seperti apa. Nah, kemudian untuk sounding itu ada Wenner dan Schlumberger. Nah, kita masuk ke phase. Phase tadi itu yang namanya sounding ya. Sounding ini akan mendetek data secara vertikal ke bawah. Jadi satu dimensi itu maksudnya ini nih, data yang kita hasilkan itu vertikal ke bawah, titik-titiknya ke bawah saja gitu. Jadi tidak menyamping, tidak ke sana, tidak ke sana gitu. Nah, ini untuk elektroda saja penempatannya. Jadi semakin kita buka elektroda atau jarak antara elektroda terluar itu semakin melebar, maka untuk pendeteksian data atau penetrasi data itu semakin dalam. Makanya di sini jarak sekian dengan sekian, maka akan mendeteksi bagian di bawahnya. Nah, begitu juga selang bersih sama juga seperti itu. Tergantung nanti penempatan elektrodanya seperti apa. Perbedaannya itu saja sih, konfigurasi itu ada perbedaan penempatan elektroda. Nah, kemudian masuk selang bersih yang tadi yang saya jelaskan. Nah, ini penempatan elektroda seperti C2. Jadi C1, C2 itu berada di luar daripada
elektroda terluar C1 dan C2. Kemudian tengah-tengah itu kita masuk atau kita tempatkan elektroda potensial. Nah, elektroda potensial ini yang akan menerima signal dari aliran arus yang masuk tadi. Makanya pembacaan data itu adanya di tengah-tengah atau midpoint. Ini faktor geometrinya ini AB per 2, pangkat 2, MN per 2, pangkat 2, dibagi 2, MN per 2. Ini terlalu spesifik ya. Oke, kemudian, nah ini masuk ke konfigurasi selang bersih. Ini tuh lebih efektif ya untuk akuisisi data phase atau satu dimensi seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, konfigurasi ini cukup memindahkan pasangan elektroda yang tadi saya jelaskan, yang elektroda terluar itu, kemudian untuk potensialnya relatif MN-nya, relatif diam. Nah, diamnya seperti apa, itu tergantung dari besarnya arus yang kita pakai gitu. Nah, makanya semakin lebar bentangan elektroda terluar, maka semakin dalam penetrasi arus yang menjalar. Nah, ini contoh peralatan saja sih. Contoh peralatannya beberapa, ada kabel, ada AT, dan sebagainya. Makanya ketika kita ke lapangan itu tidak cukup hanya satu orang. Nah, kalau satu orang yang bawa ini, ya mending kita nge-gym lah di tempat nge-gym gitu. Karena alatnya bukan cuma, banyak sekali alat yang perlu kita bawa ketika ke lapangan. Yang pertama yang paling berat itu kita bawa adalah ya pertama aki, apalagi aki yang kita pakai itu aki besar gitu. Kemudian kabelnya, apalagi kabel itu kan ada 4 row. Perlu beberapa orang yang bisa kita hire untuk membawa beberapa alat ini. Nah, yang paling sensitif adalah alat ini. Nah, alat ini namanya apa? Inilah yang disebut dengan resistivity meter. Nah, ini alat ini yang kita jaga. Kalau orang-orang lapangan bilang itu sama dengan kita menjaga bayi 1 bulan. Karena tingkat sensitivitasnya itu lumayan ya, detail. Maka yang kita perlu jaga itu adalah alat ini. Karena komponen-komponen dalam itu perlu dijaga. Kalau enggak, nanti akan berpengaruh terhadap kualitas datanya. Nah, untuk desain survei ya biasa aja seperti yang teman-teman nanti akan lakukan itu biasanya untuk siapkan peta dan sebagainya. Peta pun yang disiapkan itu banyak juga sih, bukan cuma peta dasar gitu. Nanti kalau misalnya ada kelas kelas JIS kalau nggak salah, nanti akan mempelajari tentang pembuatan peta itu. Kalau nggak salah di UIN kemarin itu ada mata kuliah tentang GIS kalau nggak salah ya. Cuma karena saya kan tidak pernah ngambil, jadi saya kurang tahu. Saya dapatkan pun ini di ketika saya PKL dan sebagainya. Nah, kemudian kontur tidak rapat, lokasinya relatif datar, karena asumsi tadi, asumsi datar ya, asumsi yang kedua tadi. Nah, bentangan pun sejajar dengan strike. Nah, strike itu nanti apa? Nanti kita diskusikan lagi. Nah, ini memenuhi asumsi yang ketiga tadi. Kabel dan sebagainya. Tidak berada di bawah jalur kabel PLN, grounding PLN, dan sebagainya. Nah, ini logbook saja sebagai pegangan di lapangan untuk memasukkan data-data hasil pengukuran. Ada P, ada I, ada R. R di sini kan hasil dari hitungan PPI ini. Nah, maka ketika didapatkan 3 ini, row-nya bisa kita hitung. Nah, hitungnya ya silakan hitung manual ataupun menggunakan Excel. Nanti baru masuk kepada software yang mengolah. Nah, software itu istilahnya yang akan menginversi lah, karena sistem di software itu ada yang namanya inversi. Nah, kalau kita pelajari inversi ini di UGM itu 1 semester, mempelajari tentang seluk-beluknya gimana sih cara kerjanya software. Itu 1 semester, dan belum pernah saya lihat yang dapat A untuk inversi ini. Kayaknya lumayan tantangannya besar untuk geofisika. Nah, kita masuk pada akuisisi data ya. Akuisisi data yang tadi
Ya, bentangannya sejajar strike, datar, dan tidak ada penghalang dan sumber noise. Bentangan meterannya pun dengan perencanaan yang bagus. Nah, ini alatnya dan sebagainya. Ini hubungkan elektroda dan sebagainya. Nah, pasangkan part power dan sebagainya. Ini sudah masuk kepada proses ini tadi. Nah, ini QC namanya, untuk apa sih namanya tadi, pengontrol kualitas data. Ini untuk satu dimensi. Ini shifting, nanti shifting seperti apa bisa kita pelajari bersama juga. Nah, ini masuk pada konfigurasi dipol-dipol. Nah, dipol-dipol ini masuk pada mapping tadi itu, 2 dimensi. Kenapa 2 dimensi? Karena data yang kita hasilkannya itu tidak hanya berada di sini, tetapi kita menyebar juga ke arah kiri kanan. Makanya yang kita dapatkan adalah gambaran 2 dimensi. Nah, cuma untuk penetrasinya tidak terlalu dalam seperti selam bersih tadi. Makanya untuk penelitian air yang saya jalani selama ini tidak pernah menggunakan konfigurasi dipol-dipol, kecuali airnya air dangkal. Air dangkal maksudnya adalah air yang tidak sampai kedalaman 20 meter ke bawah. Gitu. Nah, untuk air-air yang mencakup sampai di titik kedalaman 70 meter ke bawah ataupun 50 meter ke bawah, itu nantinya pakai selam bersih atau satu dimensi. Nah, ini penentuan kedalamannya seperti ini. Dengan resolusi data ZE adalah kedalaman observasi. Nah, A ini apa? A itu adalah panjang jarak antar elektroda, kemudian dikalikan dengan faktor kedalaman. Nah, faktor kedalaman itu ada di sini. Nah, ini saya ambil dari Telford ya. Nanti kalau misalnya teman-teman geofisika yang pengen masuk ke geofisika, jangan jauh-jauh dari bukunya Telford. Karena buku dasar daripada seorang geofisis itu semuanya dijelaskan secara detail itu di buku Telford. Nah, kalau misalnya sudah hafal Telford, buku-buku yang lain insya Allah bisa dipahami juga. Ya, tapi sayang karena bahasa buku adalah bukan bahasa kita, jadi perlu 2 ekstra pelajari bahasa lagi. Jadi bahasa Inggris yang dipakai, maka perlu memahami juga bahasa. Ya, namanya juga geofisika kan. Untuk di wilayah Indonesia itu buku yang dihasilkan itu tidak terlalu bagus. Makanya referensi yang kita pakai itu selalu dari luar. Ya, effortnya ya palingan kita pelajari bahasanya seperti apa untuk memahami isi buku itu. Itu sih. Nah, ini pengolahan datanya saja seperti apa. Nah, ini sudah terisi tadi seperti saya jelaskan tadi. Nah, ini adalah Nah, ini tabel bilognya yang tadi saya jelaskan juga. Nanti terisi penuh di sini. Nah, kita akan bisa lihat tren datanya seperti apa di sini. Dan penentuan batuan apa itu di sini dan sebagainya, nanti kita akan mencocokkan dengan ada yang namanya tabel nilai resistivitas suatu batuan. Nah, itu dikeluarkan oleh ada di buku Telford juga dan buku-buku yang lainnya juga. Itu sudah ada ketentuan. Cuma ketika saya di lapangan, koordinator Georesearch Indonesia selalu menyarankan saya, kenapa teman-teman geofisika. Nah, kebetulan koordinator Georesearch Indonesia itu kan orang geologi. Dia menyarankan kenapa orang geofisis itu tidak menentukan sendiri di lapangan nilai resistivitasnya sebesar berapa. Misalnya batu pasir nih, batu pasir yang ada di textbook itu otomatis akan berbeda walaupun sedikit gitu. Otomatis akan berbeda ketika di lapangan. Kenapa? Karena ada tingkat yang namanya airnya seberapa, tingkat garamnya seberapa, dan juga tingkat kerapatan juga akan mempengaruhi nilai resistivitas suatu batuan. Makanya beliau itu menyarankan kenapa gitu, selalu mempertanyakan kenapa nggak dipakai langsung nilai resistivitas ketika pengukuran di lapangan. Ya, permasalahannya adalah siapa yang bisa membeli alat semahal itu, kecuali kita punya perusahaan kita join dan sebagainya. Ya mungkin alatnya mungkin 50 jutaan ke atas. Jadi seorang geofisis itu mahal gitu. Makanya gajinya di pertambangan itu lumayan lah, digitnya ada 2, 3 dan sebagainya.
Tapi tergantung dari prosesnya kita, pengalamannya kita, ketika kita mungkin kuliah, sering-sering mungkin untuk mengikuti penelitian senior atau penelitian dosen gitu. Nah, itu kita akan bertambah terus pengalamannya dalam bidang mental kita ketika kita di lapangan, cara kita menghadapi situasi lapangan seperti apa, minimal itu yang kita dapatkan. Nah, belum lagi kita menguasai yang namanya proses pengolahannya, proses pengukuran data di lapangannya, nah, sampai kepada proses pengolahan di software. Nah, yang paling mahal di seorang geofisisi itu adalah ketika dia mampu menerjemahkan, istilahnya menerjemahkan data-data yang ada ini ke dalam suatu interpretasi data. Yang mahalnya di situ, interpretasi data itu butuh pengalaman dan jam terbang yang lumayan. Nah, itu dia. Nah, masalahnya teman-teman yang baru belajar tentang geofisika apakah bisa? Bisa. Bisa, tetapi perlu effort yang cukup tinggi untuk mempelajari. Nah, tadi pengalamannya adalah mengikuti penelitian dosen, penelitian senior. Nah, bisa teman-teman dapatkan ilmu di situ. Nah, makanya untuk teman-teman geofisika, mau tidak mau harus mencari informasi sendiri. Nah, kapan nih senior bisa melakukan penelitian? Nah, nimbunglah di situ. Coba tawarkan diri, bisa saya bantu nggak? Setidaknya untuk mengulur-ngulur kabel, untuk membawa-bawa elektroda. Tapi ilmu yang didapatkan, saya jamin pengalamannya ada. Apalagi kalau seniornya orang yang semangat untuk share ilmu gitu. Nah, itu enak sekali. Nah, nilai plusnya itu kenapa geofisika itu menurut saya bagus, karena lebih ke jalan-jalan sebenarnya. Ya jalan-jalannya kenapa? Ya jalan-jalannya ke alam gitu. Apalagi orang-orang yang suka hiking, ke bawah Karang dan sebagainya. Saya belum pernah di bawah Karang itu di gunung-gunung sana. Akan match dengan ilmu geofisika ini. Jadi sembari kita jalan nih, jalan ke gunung, lihat batu, oh ya batunya batu pasir, oh iya batunya batu beku. Nah, ini kira-kira perkiraan nilai resistifnya berapa? Nah, kita bisa perkirakan gitu. Nah, kira-kira di sini nih ada airnya atau enggak gitu. Apakah ada mineralnya atau enggak. Nah, itu nanti kita akan interest atau tertarik gitu ketika kita jalan-jalan ke alam itu seperti apa. Makanya enaknya geofisika itu seperti itu. Nah, nanti kita coba jabarkan lagi tentang hobi saya itu di daerah Gunung Kidul nanti. Nah, ini saya hanya sekilas saja penelitian saya sebenarnya waktu saya tesis kemarin, penelitian tentang air itu. Nah, ini apa sih namanya? Ini apa sih? Nah, ini yang saya maksud tadi itu peta gitu. Peta geologi dan peta lokasi. Nah, peta geologi itu kan informasi di dalamnya ada informasi batuannya apa, ada informasi strukturnya apa, itu ada informasi batuan ini masuk ke formasi apa, nanti informasi tercakup di peta geologi. Nah, kebetulan daerah penelitian saya itu kan waktu itu di Desa Ngalang, di Kabupaten Gunung Kidul, posisinya di sini, sekitaran sini. Nah, batuan yang saya teliti waktu itu, di daerah ini adalah batu pasir Tufan Gampingan. Sebelah sini nih. Nah, ternyata di sebelahnya ada batu gamping. Nah, nanti kita coba ngecek lagi. Nah, saya sebenarnya melakukan beberapa pemetaan di sini untuk menentukan apakah betul di sini batu gamping ada nggak atau enggak gitu. Ternyata nanti kita coba lihat seperti apa hasil pemetaan saya sendiri dan teman-teman di sana. Nah, ini penelitian juga, ini penelitian terdahulu ya di daerah situ, di daerah sekitaran situ, tapi bukan persis di desa penelitian saya. Ya, kebanyakan inilah batu pasir, batu gamping terumbu. Nah, ini beberapa ada penelitian airnya, ada aquifer, ada yang tidak ada, aquifernya pun ada yang dangkal, ada yang dalam. Nanti kita coba lihat dari data saya. Nah, ini adalah studi pendahuluannya. Kenapa saya bisa menarik kesimpulan ada beberapa batuan di situ. Nah, ini
Ini ada lapisan soilnya, ada lapisan batu pasir tufan gampingannya, ada batu pasir sisipan batu gamping, dan sebagainya. Nah, kenapa bisa menentukan ini? Nah, ini kita pelajarinya di geologi. Nah, geologinya pun yang saya dapatkan ilmu ini bukan di UIN. Dan lucunya lagi, saya dapatkan di daerah di dunia PKL saya. PKL-nya ilmu geologi. Nah, ini perbedaannya tadi setelah saya melakukan mapping atau pemetaan geologi. Nah, ternyata saya mendapati walaupun beberapa titik ya, saya sudah bisa menyimpulkan lah gitu. Ternyata di daerah itu ternyata cuma disusun oleh batuan tadi batu pasir tufan gampingan, tidak ada batu gampingnya. Jadi berbeda ya dengan batu pasir tufan gampingan dengan batu gamping. Itu berbeda sekali. Maka bisa saya tarik kesimpulan di sini, oh ternyata semuanya hanya disusun oleh batu pasir tufan gampingan, dan ada pun beberapa sisipan batu gampingnya. Nah, ini adalah data saya satu dimensi. Ini airnya berada di kedalaman 70 meter, yang di atasnya adalah batu pasir tadi, batu pasir tufan gampingan tadi itu, dengan sisipan batu gamping. Yang coklat itu adalah soilnya atau tanah soil ya. Soil itu tanah ya, di bagian atas permukaan. Nah, ini titik 2-nya sama, 90, airnya di titik 90. 90 juga, airnya 80 meter. Kemudian titik selanjutnya airnya ada di 100 meter. Nah, ini hasil dari keseluruhannya saya gabung di sini. Oh, ternyata airnya itu rata-rata dari titik ini nih, 90, 100, 70 meter, 120 meter, 100 meter. Nah, ternyata di daerah itu adalah daerah CAT. CAT itu apa sih? CAT itu adalah cekungan air tanah. Jadi, karena daerahnya itu agak miring, maka air yang ada di bawah itu membentuk CAT. Ya, tidak dipengaruhi oleh kemiringan juga sebenarnya. Tapi tergantung apa yang kita pelajari ini, oh ternyata di daerah situ tuh ada cekungan air tanahnya. Nah, cuma sebenarnya penelitian saya ini bertujuan untuk membantu orang-orang di sana untuk menentukan titik air ada di mana itu, karena orang-orang di sana itu tidak pernah mengebor karena mentok. Mentoknya apa? Mentok ketika mereka ngebor, kan mereka hanya bisa ngebor paling 1 sampai 20 meter. Nah, ternyata 1 sampai 20 meter itu ada air, cuma airnya itu air permukaan. Nah, apa itu air permukaan? Air yang dipengaruhi oleh musim. Musimnya apa? Ya musim hujan dan musim kemarau itu tadi. Ketika musim hujan, airnya ada. Ketika musim panas, airnya akan kosong. Maka itulah yang disebut air permukaan. Makanya ketika musim kemarau, orang-orang di daerah Gunung Kidul itu khususnya akan kekurangan air. Nah, maka saya terpanggil jiwa saya untuk ada nggak air di beberapa titik gitu dengan kedalaman berapa gitu. Nah, persoalannya adalah apakah mampu mereka untuk melanjutkan penelitian saya ke arah pengeboran atau tidak. Itu yang jelas saya sudah membantu untuk menentukan titik dan kedalaman air itu rata-rata segini, Pak. Nah, persoalannya anggarannya ada atau tidak itu tergantung dari orang-orang sana. Setidaknya bantuan titik air dan kedalaman itu informasinya sudah ada, saya dapatkan di tesis saya. Nah, ini gambaran 2 dimensi ya yang tadi saya jelaskan. Jadi tidak terlalu dalam seperti yang tadi. Yang tadi itu sampai ke kedalaman 140 meter, 160 meter dengan 1 dimensi ya. Nah, ketika kita 2 dimensi paling kita mentok di ya 30 meter, 40 meter itu paling dalam lah, itu tergantung dari alatnya juga. Makanya gambarannya paling segitu untuk penelitian permukaannya saja. Nah, maka saya dapatkan beberapa di sini. Ya, saya paling dapatkan informasi air permukaan saja. Ya, paling 1 sampai 10 meter itu masih air permukaan. Nah, inilah yang dimanfaatkan oleh orang-orang di Kecamatan Gedang Sari itu selama musim hujan, dan hanya sebentar musim kemarau karena akan cepat habis. Karena itu tadi air permukaan itu kan dipengaruhi oleh musim. Ketika hujan ya ada air, ketika tidak ya kosong. Maka ini yang dimanfaatkan oleh orang-orang Gunung Kidul. Nah, ini
air permukaannya di sini. Ini saya korelasi dengan data satu dimensi yang tadi. Ternyata air permukaan dengan yang data dua dimensi dengan satu dimensi match. Artinya ada kecocokan data. Nah, jadi kualitas data yang saya hasilkan, saya bisa pertanggungjawabkan. Nah, jadi cocok, air permukaannya berada di sini, sedangkan data satu dimensi di sini. Ternyata untuk mendeteksi air bawah atau aquifer, itu belum mampu. Ternyata berada di meter ke 70. Nah, sama dengan ini juga seperti itu. Yang warna ini tuh air permukaan. Sama juga deteksinya di situ. Sama. Oke, sampai ke. Nah, ini bentuk diagram Venn. Diagram Venn ini ada satu software lah untuk running data-data tadi itu menjadi 3 dimensi lah. Nah, makanya saya bisa bilang CAT itu apa tadi, ternyata CAT di daerah sini itu ada cekungannya membentuk seperti ini, cekungan air tanah. Nah, ketika kita dapat cekungan air tanah, otomatis air yang kita temukan itu berlimpah. Jadi cocok untuk air untuk keseharian segala musim, maupun musim hujan mungkin, atau apalagi musim hujan ya. Musim kemarau saja bisa didapatkan. Ini kita masuk ke, karena saya diminta panitia ya kemarin untuk membahas sekilas lah tentang tempat PKL saya dulu dan tempat saya bekerja gitu ya, bekerja dalam artian saya sebagai relawan sebenarnya di sana. Relawan ya untuk sekedar sharing ilmu lah ke teman-teman. Nah, ternyata di Georiset Indonesia ini tidak hanya orang-orang geologi saja, orang-orang geofisika saja yang belajar di situ. Ternyata orang-orang geoscience keseluruhan itu belajar semua di situ. Maksudnya geoscience itu apa sih? Jadi geoscience itu segala sesuatu yang berkaitan dengan hajat hidupnya manusia, yang berkaitan langsung dengan manusia itu ternyata geoscience. Budayanya kah, kemudian tradisinya kah, itu termasuk seni budaya dan sebagainya. Itu termasuk daripada cakupan geoscience. Makanya ketika teman-teman nanti mau ke sana, ada rencana ke sana, maka kalian akan kaget mungkin. Oh, ternyata di sana itu yang dipelajari bukan hanya tentang geologi geofisika. Ternyata nanti tiba-tiba ada kesenian nih. Tiba-tiba ada anak-anak TK nih yang datang untuk belajar tentang cacing ke apakah. Nah, makanya georiset ini mencakup segala aspek tentang geoscience. Menariknya di situ. Nah, ini georiset juga ini bukan lembaga atau komunitas yang profit ya, seperti perusahaan-perusahaan umumnya yang yang mencari laba dan keuntungan. Ternyata misalnya teman-teman ke sana itu hanya perlu memberikan biaya hidupnya saja selama di sana, itu makan dan sebagainya itu saja. Jadi tidak mengambil keuntungan dari teman-teman yang datang. Nah, cakupannya multinasional. Ternyata georiset ini tidak hanya orang Indonesia yang datang. Nah, terakhir saya membimbing teman-teman dari UMK. UMK itu dari mana? UMK itu dari Universitas Kelantan, Malaysia, UKM. Universitas Kelantan, Malaysia. Terakhir itu tahun 2000, sebelum COVID lah, tahun 2000 berapa itu mereka datang. Dan setelah COVID belum ada lagi yang datang. Jadi cakupannya tidak hanya situ. Filipina juga ada, Filipina, Thailand juga ada. Nah, cuma mereka kan yang masih berbahasa Melayu. Ada juga yang berbahasa Inggris ya, ladenin juga lah gitu. Karena beberapa pembimbing juga kan ada yang pintar berbahasa Inggris. Nah, palingan inilah kegiatan-kegiatan yang kami lakukan di sana. Ya, palingan membimbing atau mendampingi mereka melakukan pemetaan geologi. Nah, ini anak-anak UIN kalau ini nih, anak-anak UIN Makassar, Alauddin. Ini tahun 2018 kalau nggak salah. Seniormu yang angkatan 2014 kalau nggak salah. Rempa dan sebagainya kalau kalian kenal ya, kalau kalian masih kenal ya. Rempa, Mahendra dan sebagainya. Nah, di sebelah ini anak-anak dari UKM, Kelantan, Malaysia. Ini juga Kelantan, Malaysia. Jadi ya inilah pemetaan geologi itu kan kita menyusuri apa saja sungai kita dapat ya
sungainya kita ambil penelitian di situ, titik penelitiannya di situ. Kemudian gunung dan sebagainya, lembah apalagi. Nah, ya enaknya gitu, jalan-jalan sambil menikmati alam gitu. Nah, yang kedua, apa saja, apalagi yang bisa kita lakukan di georesearch, ya ternyata ada yang namanya survei geolistrik juga. Nah, survei geolistrik pun saya yang handle. Nah, ini anak-anak teman-teman dari Bojonegoro, anak-anak SMK dari Bojonegoro waktu itu melakukan penelitian di pinggir jalan ya untuk menentukan struktur patahan yang ada di sekitaran daerah itu. Nah, kegiatan pemboran juga kami lakukan di sana. Nah, cuma pemboran yang di sini ini adalah kegiatan pemboran yang skalanya dangkal lah, mungkin hanya sampai kepada kedalaman 50 meter, tidak sampai ke kedalaman 70 dan sebagainya. Nah, anak SMK semua juga melakukan hal-hal seperti ini. Anak SMK, anak mahasiswa, terakhir juga ada mahasiswa dari Palangkaraya, kemudian ada juga apalagi mahasiswa-mahasiswa dari kampus-kampus Jogja juga ikut kegiatan di situ. Ini ada ekskursi juga, kunjungan juga di daerah Dieng, pembangkit listrik tenaga uap, panas ya. Kemudian di BMKG apalagi, kemudian ada juga ekskursi langsung kunjungan ke batuan vulkanik yang ada di atas gunung. Ya juga ada camping ground ketika teman-teman juga jenuh yang mau camping di sana ya kan persilakan. Ya daerahnya seperti inilah. Asri, kadang tidak karena dipengaruhi oleh musim itu tadi. Kalau panas ya jauh daunnya agak kering dan sebagainya. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Mungkin kalau misalnya ada yang perlu didiskusikan silakan. Ya, terima kasih moderator atau pembawa acara. Saya kembalikan lagi ke pembawa acara. Baik, tadi materi pertama yang telah disampaikan oleh Kak Arif Rahman. Selanjutnya saya akan membacakan CV dari pemateri kedua, yaitu nama Dian Pratiwi Malik, SSI, kemudian ada pun riwayat pendidikan beliau, yaitu S1 Fisika UIN Alauddin Makassar pada tahun 2015 hingga 2019, kemudian S2 Fisika Universitas Brawijaya di Malang pada tahun 2021 hingga sekarang. Kemudian ada pun riwayat pengalaman organisasi beliau, yaitu pernah menjabat sebagai Bendahara Himpunan Mahasiswa Geofisika Indonesia atau HMGI wilayah kelima 2018. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri kedua untuk memaparkan materinya. Terima kasih. Ya, terima kasih moderator. Selamat siang semuanya, teman-teman. Selamat siang Kak Kandarif, mungkin masih ada. Selamat siang Dian Pratiwi Malik. Iya Kak, ya, luar biasa sekali materi yang disampaikan tadi. Nah Kak Arif ini sebenarnya seorang panutan juga, sempat sharing Amin. masalah tesis ya Kak kita. Amin. Oh iya, kemarin waktu iya, itu ya. Kemarin, iya oh Kak. iya, oke, siap. Saya baru kelihatan lah mukanya. Iya Kak. Thank you. Baik, terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir menyempatkan waktunya dalam webinar yang diadakan oleh HMJ Fisika Saintek. Ini saya lihat HMJ Fisika Saintek semakin kelihatan positif yang dilakukan webinar ini juga, jadi bisa saling sharing nantinya. Di sini mungkin karena tadi kalau Kak Arif berbicara mengenai eksplorasi geolistrik dan juga geologi, di sini karena saya semenjak S1 itu melakukan penelitian yang berhubungan dengan mitigasi bencana. Jadi di sini nantinya saya akan menjelaskan bagaimanakah peran geofisika dalam mitigasi bencana. Mungkin bisa di slide next. Bisa di next panitia. Oke. Ya baik, tentunya kita harus mengetahui apa itu geofisika, meskipun tadi sudah disinggung ya oleh Kak Darif, geofisika itu seperti apa. Karena saya di sini membahas mengenai mitigasi bencana, tentunya nantinya saya akan membahas bagaimana bencana alam yang ada. Ini wilayah Indonesia itu termasuk wilayah yang sering mengalami bencana, penyebabnya seperti apa, dan juga tentunya akan kita tahu metode-metode yang
lakukan untuk mitigasi bencana. Metode mikrotremor nantinya di sini saya akan bahas lebih jauh mengenai metode mikrotremor dan juga menampilkan riset penelitian yang pernah saya lakukan. Next. Nah, sebenarnya sama ya. Iya. Gak apa-apa, kita review kembali. Karena tadi dari geofisika itu secara harfiahnya terbagi dari fisika dan geologi, ternyata bukan hanya geologi dan fisikanya saja, matematika pun turut dihadirkan di dalam geofisika. Tentunya misalnya nantinya kita belajar masalah Pitagoras, di situ ada nanti di bagian matematikanya. Nah, fisika tentunya kita belajar masalah magnetnya, gimana listrik, dan kayak tadi kuat arus begitu ya. Dan juga geologi berarti di sini kita akan mempelajari ilmu bumi. Makanya geofisika itu kita mempelajari bumi berdasarkan prinsip-prinsip fisikanya. Nah, tentunya itu banyak yang yang bisa kita tunjang di sini. Ada instrumentasi, komputasi, dan juga observasi. Nah, instrumentasinya seperti apa? Berarti ini merupakan suatu alat. Nah, nggak mungkin kan kalau misalnya kita sentuh tanah itu sudah muncul nilai resistansinya seperti apa. Makanya perlu adanya alat untuk mengukur apakah getaran tanah atau tadi seperti mengukur resistansi batuan. Nah, seperti itu. Komputasi di sini dihadirkan pada saat ini processing gitu, software nantinya. Jadi misalnya software MATLAB, mungkin teman-teman nantinya akan masuk ke fisika komputasi. Kalau nggak salah semester 3 ya, nantinya akan belajar fisika komputasi. Di situ nanti kita pelajari MATLAB juga, ada software Python bisa digunakan dalam geofisika ini. Nah, observasi ini masuk ke soft skill kita. Jadi kita harus lakukan penelitian awal sebelum kita melakukan penelitian yang sesungguhnya gitu ya, teman-teman. Jadi geofisika ini mencakup keseluruhan, ada fisikanya, matematikanya, geologinya, dan ditunjang oleh instrumentasi, komputasi, dan juga observasi. Oke, bisa di next. Nah, mungkin teman-teman pernah berpikir gini, kenapa ya Indonesia itu rawan terhadap bencana alam? Misalkan sering terjadi gempa bumi, tanah longsor. Nah, ternyata di wilayah Indonesia itu dilalui oleh sabuk seismik. Contohnya itu sabuk Alpet. Nah, ini ada contoh beberapa lempeng pertemuan 3 lempeng, yaitu ada lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan juga lempeng Pasifik. Sehingga inilah alasan yang menyebabkan wilayah Indonesia sering mengalami bencana alam. Tentunya alasan selanjutnya mungkin teman-teman pernah dengar kata Ring of Fire atau cincin api Pasifik. Nah, wilayah Indonesia sendiri itu memiliki 127 gunung api. Makanya wilayah Indonesia ini juga sering mengalami bencana dari lempeng api Pasifik itu tadi. Selain itu juga mungkin karena beberapa faktor, misal wilayah Indonesia dilalui oleh garis ekuator khatulistiwa dan juga beriklim tropis. Selanjutnya, nah di sini saya menampilkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Ini kita bisa lihat bahwa total bencana pada tahun 2021 kemarin itu sebanyak 5.402 kejadian. Nah, di sini ada beberapa kejadian bencana alam dari gempa bumi, erupsi gunung api, kekeringan, banjir, tanah longsor, dan dampak bencana alam yang ditimbulkan. Jadi ada 728 orang yang meninggal dunia, 87 hilang, 7.630.692 yang menderita dan mengungsi, dan sebagainya. Nah, tentunya peran geofisikawan di sini nantinya sangat diperlukan karena untuk upaya mitigasi bencana atau kita bisa meminimalisir bencana alam dari dampak yang ditimbulkan. Jadi bisa dari
kerugian material ataupun dari korban jiwa. Next. Oke. Nah, di sini saya singgung metode geofisika, meskipun tadi sudah ya disinggung oleh Kak Gandarif, tapi tidak apa-apa kita review kembali. Nah, ini sebenarnya gambaran umum saja mengenai metode geofisika. Next lagi. Oke, jadi sebenarnya metode geofisika itu ada metode yang non-seismik dan juga seismik ya. Nah, untuk yang 4 yang di bawah ini itu elektromagnetik, geolistrik, gravitasi, magnetik, itu semuanya metode-metode yang non-seismik. Nah, yang pertama itu metode elektromagnetik. Sesuai dengan namanya, berarti metode ini memanfaatkan gelombang listrik dan juga gelombang magnet. Nah, biasanya itu terdiri dari metode GPR yang metode baru dan juga metode magnetotelurik. Nah, di sini metode elektromagnetik itu kita bekerja berdasarkan range frekuensinya. Jadi, pada saat kita melakukan penelitian atau pengukuran akuisisi data, kita harus mengetahui target yang akan kita cari sehingga nantinya kita tidak salah dalam memilih frekuensi. Nah, untuk yang kedua itu geolistrik, mungkin sudah dibahas lebih dalam tadi oleh Pak Arif mengenai kita memanfaatkan sifat kelistrikan batuan, dan di sini berkaitan dengan hukum Ohm tadi ya. Untuk yang ketiga itu ada metode gravitasi, di mana dia bekerja karena adanya kontras densitas batuan. Tentu saja setiap batuan yang ada di permukaan itu memiliki densitas yang berbeda-beda. Nah, dari densitas itu yang berbeda-beda, makanya nantinya nilai gravity yang dihasilkan juga itu berbeda-beda. Seperti itu. Jadi kalau misalnya gravity dia memanfaatkan kontras densitas atau massa jenis. Nah, selanjutnya kalau misalnya untuk yang magnetik ini, dia bekerja karena adanya kontras suseptibilitas atau variasi medan magnet. Jadi kita akan mengetahui nilai-nilai magnetik dari suatu batuan. Mungkin bisa slide. Ya, ini sebenarnya dokumentasi pada saat saya melakukan metode-metode yang saya bahas tadi, di mana ini merupakan metode non-seismik, ada metode GPR. Nah, metode GPR ini, Ground Penetration Radar, jadi dia memanfaatkan gelombang radar. Nantinya gelombang yang dipantulkan itu akan ditangkap oleh receiver, sehingga kita bisa tahu ketebalan suatu batuan atau ketebalan suatu konstruksi. Nah, biasanya itu dimanfaatkan oleh, misalnya kita mengetahui, contohnya di sini untuk mengetahui ketebalan suatu drainase. Seperti itu. Dan untuk metode magnetik, itu ini alatnya merupakan PPM, Proton Precession Magnetometer. Nah, karena alat dari PPM ini sangat sensitif terhadap sumber-sumber magnet ataupun sumber listrik. Jadi, pada saat kita melakukan akuisisi data, penelitian, itu sebaiknya menghindari adanya sumber-sumber magnetik agar misalnya nilai yang didapatkan nanti hasilnya lebih bagus. Jadi, misalnya nanti pada saat melakukan akuisisi itu tidak boleh menggunakan jam tangan, handphone tidak boleh dibawa, dan juga menghindari tiang listrik seperti itu. Nah, ini untuk metode geolistrik. Nah, kalau yang tadi sudah dibahas, alatnya itu resistivity meter. Berhubung ini alatnya kalau nggak salah kemarin tuh yang single channel, jadi susah untuk injeksinya. Perlu kekuatan yang dalam gitu. Selanjutnya, nah metode MT ini atau metode magnetotelurik berarti dia termasuk dari metode elektromagnetik. Jadi nantinya dia memanfaatkan gelombang listrik dan juga magnet. Nah, nantinya itu kita bisa tahu dari contoh aplikasinya eksplorasi
penelitian awal mengenai minyak dan gas bumi atau potensi panas bumi. Nah, untuk yang metode gravity itu termasuk salah satu contoh metode pasif. Jadi kita tidak menggunakan sumber batuan atau kita tidak menginjeksikan sesuatu ke dalam bumi, tapi langsung dilakukan pengukuran. Nah, karena metode gravity ini memanfaatkan densitas, jadinya nantinya kita bisa tahu dari alat ini nilai gravitasi yang dihasilkan. Oke. Nah, kita masuk kepada microtremor. Ini merupakan bahasan tentang penelitian saya yang kemarin, yang S1, karena tidak mungkin saya membahas penelitian tesis saya karena masih proses ya, jadi saya bahas ya masih proses Kak. Dan kebetulan yang tesis ini juga menggunakan metode microtremor lagi, tapi dikombin dengan metode-metode yang lain. Nah, ini untuk microtremor itu sendiri termasuk dalam bagian dari seismik pasif. Jadi kita memanfaatkan getaran-getaran alamiah tanah. Jadinya kita tidak membutuhkan sumber buatan. Jadi alatnya langsung kita taruh, terus nantinya itu ada hasil yang didapatkan yaitu 3 komponen, getaran 3 komponen. Jadi alat yang digunakan itu seismometer. Hasilnya ini kita bisa lihat dari gambar, itu seismometer 3 komponen yang merekam komponen east-west, barat timur, dan komponen north south utara selatan, dan juga komponen vertikalnya atau up and down. Nah, microtremor ini sangat bagus digunakan untuk aplikasi mitigasi bencana, karena nantinya kita akan bisa tahu nilai frekuensi dominan dan juga faktor amplifikasi atau faktor penguatan gelombang. Jadi kita bisa tahu tanahnya ini seperti apa sehingga bisa meminimalisir kerugian yang ditimbulkan dari suatu bencana alam, apakah itu gempa bumi ataupun tanah longsor. Mungkin bisa di slide. Nah, ini untuk peralatan akuisisi data dari microtremor. Ini ada digitaser, digital portable seismogram, yang nantinya itu akan merekam getaran tanahnya. Untuk yang seismometer itu mengukur getaran tanah. Jadi kalau misalnya seismometer kita ukur, nah dari nilai getaran tanah itu nantinya akan direkam oleh digitaser ini. Selanjutnya ada kabel, berarti nanti kabel ini untuk menghubungkanlah alatnya, apakah dari digitaser ke laptop atau digitaser ke seismometer, mungkin seperti itu. Dan laptop ini nantinya tampilan rekaman tadi getaran alamiah itu langsung muncul untuk yang 3 komponen. Seperti yang tadi ya gambar secara jelasnya. Dan GPS ini mungkin pada setiap metode diperlukan GPS karena untuk menentukan titik penelitian. Jadi sangat perlu digunakan GPS ini. Tuh. Nah, selanjutnya dari 3 komponen tadi itu karena yang tadi kita dapatkan baru data mentah. Nah, begini teman-teman. Jadi yang membedakan metode geofisika dan bukan non-geofisika seperti mungkin tadi dijelaskan oleh Kak Arif, bahwa metode geofisika itu kita melakukan akuisisi data, selanjutnya kita melakukan processing, dan nantinya akan dimodeling, baru bisa diinterpretasi bedanya dengan metode yang lain. Kalau misalnya metode yang lain mungkin pada saat kita melakukan akuisisi, sudah bisa diinterpretasi hasilnya kan. Kalau metode geofisika itu harus melewati banyak proses, banyak tahapan. Ada proses olah data, processing, dan juga proses modeling nanti. Jadi nantinya kita bisa tahu interpretasinya bagaimana, wilayah batuannya seperti apa, getarannya bagaimana, jadi seperti itu. Nah, karena tadi yang didapat itu merupakan data mentah dari domain waktu, data ini kita ubah ke domain frekuensi, sehingga nantinya dari 3 komponen
mikrotremor tadi itu kita bandingkan komponen horizontal dan komponen vertikalnya. Jadi karena tadi ada 2 komponen horizontal, itu kita kalkulasikan sehingga nantinya akan didapatkan nilai kurva H per V-nya yang akan menunjukkan nilai frekuensi dominan dan juga amplifikasi. Nah, ini nantinya itu menggunakan software biopsi. Makanya diperlukan soft skill di sini dalam olah data mikrotremor. Oke. Nah, ini merupakan tampilan untuk model frekuensi dominan. Jadi misalnya tadi kita dapatkan nilai 1,0 sekian lah untuk titik keberapa. Karena pada penelitian yang saya lakukan kemarin itu hanya hanya 8 titik itu kita lakukan, makanya di sini ada 8 titik nilai frekuensi dominannya. Jadi nantinya kita bisa tahu titik-titik mana saja yang memiliki frekuensi yang rendah ataupun tinggi. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwasannya kalau misalnya frekuensi dominannya tinggi, itu akan menunjukkan lapisan sedimennya yang tebal atau lunak. Nah, ciri-ciri untuk getaran untuk apa ya? Maksudnya kalau misalnya lapisan sedimennya itu tebal, berarti nanti getaran yang dihasilkan itu juga besar, sehingga nantinya risikonya akan besar juga. Makanya kita bisa tahu nanti untuk mitigasi bencana, misalnya ada di titik 1, 2, atau 3. Mungkin seperti itu. Jadinya di sini untuk yang metode ini sangat diperlukan karena sudah banyak aplikasinya juga untuk apakah itu untuk gempa bumi ataupun tanah longsor. Jadi kita bisa tahu lokasi daerah apa saja yang misalnya rawan dari bencana alam. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi pemaparan materi kedua oleh Kak Dian. Terima kasih, Kak. Kemudian selanjutnya kita masuk ke beberapa sesi. Sesi yang pertama yaitu sesi tanya jawab, sesi yang kedua sesi penyerahan sertifikat atau piagam, kemudian sesi yang ketiga yaitu sesi dokumentasi. Kemudian langsung saja kita masuk kepada sesi pertama yaitu sesi tanya jawab. Kepada seluruh partisipan yang ingin mengajukan pertanyaan bisa mengaktifkan mikrofon dengan kameranya, bisa juga menuliskan di kolom chat. Terima kasih. Dan bisa langsung dijawab oleh pemateri. Di sini ada ketua himpunan ya? Iya, Kak, ada. Edisun, ketua himpunan? Kabit Litbang, Kak. Oh, Kabit Litbang. Oke. Iya, saya lupa menyapa lah. Terima kasih. Ketua Kabit Litbang. Ketua himpunannya ada masuk juga. Iya, ada. Kenapa? Ada, Kak. Oh, ada. Mohon maaf, saya mungkin nggak terlalu mengikuti himpunan. Jadi untuk tahun sekarang siapa ketua himpunannya? Andri Rukmana, Kak. Kebetulan ada juga di room, mungkin Oh, ada di room. ketua Oh, iya. bisa aktif kamera. Iya. Salam kenang lah yang ketua himpunan. Ada suaranya? Iya, Kak. Assalamualaikum. Oh iya. Waalaikumsalam.
Lupa tadinya, Pak. Terima kasih atas ruang diskusinya pada siang hari ini. Ini sambil Iya. menunggu ya, ada pertanyaan dan sebagainya, mungkin bincang-bincang santai aja mungkin. Nggak terlalu harus formal banget gitu ya, kalau orang-orang Jawa bilang gitu. Iya, iya. Ini, oh ya, sudah ada pertanyaan. Udah berapa bulan jalan webinar? Iya Kak, Webinarnya udah kali ketiga ya, berarti 3 bulan, apa 6 bulan berarti ya? 6 bulan Kak. Oh, 2 bulan 6 bulan. sekali Kak. Jadi total 1 kali pengurus itu 6 berarti ya, 6 kali. Iya. Ya baru sih menurut saya untuk teman-teman himpunan, kemajuan yang cukup pesat lah dari zaman saya gitu. Terima kasih atas ruang diskusinya. Ini ada pertanyaan nih kalau saya lihat nih untuk Kak Dian kayaknya untuk longsor. Iya Kak, kayaknya masih bingung ya yang masalah tadi peran. Hmm. Gimana moderator? Apa saya langsung jawab saja atau gimana? Iya Kak, langsung dijawab saja Kak. Oh iya baik. Terima kasih untuk ini siapa yang bertanya nih ya? Nur Afni. Masalah peran geofisika terhadap bencana alam, misalnya bencana banjir, tanah longsor yang berkaitan dengan tanah. Oke, mungkin ada agak bingung ya tadi ya, atau lebih mungkin kayak terlalu cepat ya pembahasan yang tadi. Jadi kalau misalnya peranan geofisika, karena tadi saya bahas mengenai peranan geofisika dalam upaya mitigasi bencana, khususnya dari penelitian saya yang pernah saya lakukan yaitu tanah longsor. Jadi, kalau misalnya kita harus tahu metodenya, tadinya itu kita menggunakan metode mikrotremor. Nah, di situ nantinya kita mengetahui getaran-getaran yang dihasilkan dari getaran tadi itu bisa kita dapat parameter-parameter yang sangat penting untuk digunakan dalam mitigasi bencana, yaitu misalnya tadi ada frekuensi dominan dan faktor amplifikasi. Nah, dari nilai frekuensi dominan itu nantinya akan menunjukkan keadaan dari lokasi, keadaan dari suatu kondisi tanah. Jadi misalkan frekuensi dominannya rendah berarti akan menunjukkan lapisannya itu tebal atau lunak. Nah, salah satu tanda-tanda dari suatu daerah itu sering mengalami tanah longsor itu terdapatnya suatu lapisan yang lunak atau terdapatnya lapisan sedimen yang tebal, sehingga nantinya kita bisa tahu kondisi tanahnya seperti apa. Dari situ bisa dilakukan upaya mitigasi bencananya seperti apa. Mungkin seperti itu. Baik Kak, terima kasih atas jawabannya. Iya. Saya penanya mana? Katanya Kak, terima kasih atas jawabannya. Kemudian jika masih ada, bisa menuliskan di kolom chat. Ini ada pengantin baru saya lihat ini yang nimbrung juga. Kak Miftahul Jana, selamat pengantin baru.
Mungkin saya moderator. Iya Kak, dipersilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih Kak atas materi yang telah dipaparkan, sangat luar biasa, sangat detail. Saya punya pertanyaan Kak. Kebetulan sekarang saya sudah semester 6 dan kebetulan saya mengambil konsentrasi fisika material. Tapi untuk semester 6 ini saya fokus ke konsentrasi geofisika. Nah, saya mau minta pendapatnya Kakak terkait konsentrasi ini Kak, karena kebetulan kan saya terlanjur sudah mendalami fisika material, tapi di sisi lain saya juga tertarik di geofisika Kak, khususnya di bagian pertambangan Kak. Begitu. Oke Kak. Ini siapa yang mau jawab nih? Untuk siapa? Kak Dari kayaknya. Dua-duanya Kak. Dua-duanya. Kak Ari. Oke, saya duluan berarti. Oke, untuk Edisul ya. Ini mungkin pengalaman pribadi saya juga waktu itu ya. Mungkin Edisul baru semester 6. Waktu saya itu kan udah PKL ya, mau PKL dan sebagainya gitu. Tapi di tengah jalan, ternyata saya dapat rezekinya itu PKL di tempat yang bukan di bidang saya gitu. Yo wes lah kalau orang Jawa bilang itu. Ya sudah, kita lanjut hantam saja. Nah, ternyata saya punya hobi baru gitu. Hobi barunya di situ dan saya hobi dan suka. Ternyata dari kesukaan dan hobi itu ketika disambungkan dengan bidang keilmuan, wah itu enak sekali untuk belajar gitu. Tidak ada kendala sama sekali, bahkan semangat belajar itu 2 kali lipat ketimbang kita mungkin asal-asalan memilih, kita nggak tahu, misal kita pilih fisika material, tapi fisika material ini ya mungkin kita tahu seperti ini, seperti itu, tapi ketika kita suka, hobi, nah itu semangat belajarnya pun akan 2 kali lipat. Nah, pengalaman saya itu menjadikan saya mungkin bisa flashback kembali ke kasusnya Edisul yang mungkin belum terlaksana gitu niatnya, baru niat gitu. Tapi ya sebenarnya nggak masalah gitu, nggak masalah karena fisika itu kan satu rumah yang utuh ya, yang besar gitu. Jadi ada beberapa konsentrasi yang perlu atau bisa kalian pelajari di situ. Tidak melulu harus konsen di satu bidang, tetapi alangkah lebih bagus gitu ketika kamu memilih satu saja di antara beberapa konsentrasi itu. Walaupun semuanya perlu kalian tahu gitu. Entah fisika material, entah fisika citra, dan geofisika, dan lain-lain gitu. Tetapi menurut saya perlu. Nah, ketika kita memilih atau mengambil keputusan, saya harus pindah, yaitu lebih kepada pilihan kan. Pilihan apakah betul-betul karena niatannya itu lebih kepada, kalau saya interestnya ke geofisika, kenapa tidak gitu. Itu kan lebih kepada bagaimana kita menyukai sesuatu untuk kita pelajari, karena ini kan sesuatu tentang keilmuan. Nah, ketika kita pelajari butuh effort, butuh semangat gitu. Kenapa tidak gitu? Ketimbang dari pilihan kita yang sebelumnya. Ya, bayangannya seperti itu tadi yang seperti saya jelaskan tadi, bayangannya adalah geofisika itu seperti itu. Bukan saya mempromosikan gitu, tetapi pengalaman saya itu bisa jadi pelajaran gitu. Bahwasanya orang-orang geofisika itu orang yang mampu bisa jalan-jalan untuk kemanapun bisa gitu, untuk mengeksplor alam. Nah, tapi jalan-jalannya orang geofisika itu bukan jalan-jalan biasa, tapi jalan-jalan yang melihat fenomena-fenomena yang ada yang terjadi di atas permukaan bumi. Nah, persoalan di bawah permukaan bumi nanti perlu kita pelajari dengan ilmunya kita di geofisika ini gitu. Ya, lebih kepada pilihan sebenarnya. Apakah kita punya interest ke arah itu, silakan. Yang menjadi pertimbangan adalah kita siap nggak itu? Kita siap nggak untuk mempelajari dari awal lagi nih untuk memilih konsentrasi yang baru ketimbang konsentrasi yang sebelumnya kita pilih seperti itu.
Itu sih secara umum seperti itu. Mungkin Kak Dian ada yang pengalaman pribadi mungkin. Kayaknya enggak ya. Geofisika dari awal ya Kak Dian ya? Iya, Kak. Oh, Kebetulan iya. dari satu memang peminatannya geofisika. Oke. Sempat ambil material cuma kayak yang lebih umumnya fisika material yang sisanya yang material lebih lanjut itu tidak, lebih ke geofisika. Kenapa saya ngambil banting setir waktu itu? Karena saya tidak melihat ada peralatan yang bisa saya pakai untuk Oh diotak-atik iya, waktu itu di iya UIN. benar-benar Jadi Kak, saya iya. Karena masih baru alatnya juga. masih baru, betul. Iya, Makanya wah, saya kok ketinggalan jauh gitu kan. Mau belajar di mana? Ke Unhas pun mungkin, wah butuh ini lagi gitu. Kenapa nggak di rumah sendiri ada peralatan seperti itu? Ya sudah, ketika saya PKL ada tersesat di situ, saya manfaatkan. Oh ternyata laboratorium alam pun itu sangat bagus untuk saya pelajari. Ya walaupun hanya memerlukan alat. Gitu. Terus itu Kak Edisul. Terima kasih sebelumnya jawabannya, Kak. Ya. Apakah memilih geofisika nantinya? Udah fix? Combine, Kak. Kenapa? Mungkin bisa di-combine, Kak. Oh, masih di combine. Ya sudah, nggak apa-apa. Multitasking berarti ya. Oke. Ini kita waktunya sampai jam berapa kira-kira? Sampai sepuasnya apa gimana? Kalau jadwalnya Kak sampai jam 12.00 Kak. Tapi misal kalau memang yang bertanya sudah habis sebelum jam tersebut, bisa ditutup sebelum jam tersebut Kak. Ya, oke. Ya. Jadi masih ada Kak yang ingin bertanya. Ya, saya serahkan kepada Sri Robiatul yang ingin bertanya kepada pemateri. Baik, terima kasih moderator dan terima kasih juga atas materi dari kakak-kakak. Sebelumnya saya minta maaf Kak, tidak bisa mengaktifkan kamera. Jadi langsung saja, saya Sri Robiatul dari mahasiswa UIN jurusan fisika. Saya pernah belajar tentang geofisika lingkungan Kak. Terus pas belajar geofisika lingkungan disinggung kalau beberapa orang-orang geofisika itu pada saat penelitian itu bisa saja merusak lingkungan. Cukup sampai situ pada saat dijelaskan kepada saya. Terus saya cara orang-orang geofisika itu dalam memperbaiki lingkungan kembali itu Kak tidak dijelaskan. Nah mungkin kakak-kakak yang telah melakukan penelitian bisa mungkin menjelaskan kepada saya dan teman-teman yang bergabung dalam Meet ini bagaimana cara mengembalikan lingkungan setelah mengembalikan lingkungan dalam keadaan baik setelah melakukan penelitian Kak. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Pertanyaan kemana ini? Mungkin yang lebih metode aktif ya Kak. Metode aktif kan yang lebih menginjeksi sesuatu ke bumi gitu. Metode aktif ya. Oke. Iya. Untuk persoalan lingkungan ya, sebenarnya apa sih yang kita rusak gitu? Dalam hal ini kan kita riset tentang bumi. Nah, bumi alat yang kita pakai pun itu kan tidak memakai ekskavator, tidak memakai bulldozer. Jadi untuk survei awal orang-orang geofisika itu masuk ke situ, walaupun pada akhirnya nanti yang mengeksekusi itu kan orang-orang pertambangan kan lebih ke situ. Nah, cuma untuk persoalan lingkungan ada yang mengatur tentang hal-hal sedemikian. Ada yang namanya AMDAL dan sebagainya ketika kita terjun di dunia pertambangan. Di sini sudah diatur semua. Sebenarnya tidak ada proses ya walaupun kita awalnya merusak lingkungan dalam arti kita eksploitasi lingkungan, tetapi ada prosedur yang mengatur hal-hal ketika kita selesai untuk pertambangan, penambangan, AMDAL-nya ada di situ.
untuk melakukan yang namanya reboisasi, ada yang namanya pokoknya lingkungan yang ada di sekitar daerah bekas daripada eksploitasi itu akan dibuat alih fungsi, misal alih fungsinya untuk apa? Untuk pertanian, untuk apa. Jadi persoalan merusak lingkungan untuk orang-orang geofisika pun minim menurut saya. Nah, makanya kenapa ada seperti Kak Dian, kan sekarang lagi menggeluti tentang mitigasi bencana. Nah, justru bencana yang kita mitigasi, bukan merusak dari ada lingkungan, seperti itu. Nah, yang dipelajari di fisika lingkungan apa saja? Kira-kira perlu di... Iya, Kak. Nah, apa saja yang kemarin dipelajari di fisika lingkungan? Di geofisika lingkungan, Kak, lebih ke arah memang waktu itu, Kak, masih tentang pengenalan alat-alat. Oh, lebih ke alat-alat. Ya. Lebih ke metode ya berarti. Dari Kak Dian. Kak. Iya. Oh, benar. Jawaban. Oh iya. Karena begini ya, kalau misalnya kalau misalnya kita pada saat pengambilan akuisisi data itu sebenarnya malah tidak pernah melakukan kerusakan lingkungan seperti itu. Apalagi kalau misalnya kita menggunakan metode pasif, karena kalau misalnya metode pasif cuma taruh alat, terus sudah nilai yang terukur itu langsung otomatis. Jadi kita tidak melakukan kerusakan atau misalnya kita melakukan pengeboran atau apa, mungkin yang kalau misalnya geofisika itu sudah masuk ke tahap yang lebih besarnya, lebih ke proyeknya yang di perusahaan. Kalau misalnya untuk yang penelitian awal itu sangat minim seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya punya pengalaman sebenarnya. Bisa saya ini tambah sedikit. Pengalaman ketika di Gunung Kidul. Daerah Gunung Kidul itu kan masuk kepada area konservasi ya. Konservasinya kenapa? Karena di sana itu adalah daerah geopark, jadi taman bumi. Secara UNESCO diakui oleh UNESCO. Jadi apapun aktivitas yang ada di dalamnya itu diatur oleh peraturannya geopark itu sendiri. Jadi tidak sembarang untuk mengambil, merusak apalagi. Nah, jadi ada kasus di sana waktu itu ada pertambangan galian C, batu pasir lah gitu untuk fondasi. Ternyata izin yang dipakai oleh mereka adalah izin yang lain, bukan izin pertambangan. Nah, ketika ditelusuri itu berada persis di dekat camp kami di Jerusalem gitu. Nah, kami kan selaku orang yang istilahnya aktivis lingkungan lah, masuk juga aktivis lingkungan. Karena di situ adalah daerah geopark, bukan hanya geopark sebenarnya, dimanapun berada gitu. Interest terhadap itu. Akhirnya kasus semacam ini dihentikan oleh karena ada pihak-pihak yang pemerhati ya, semacam ya memberi masukan terhadap pemerintah setempat untuk tidak melakukan hal semacam ini, apalagi yang berada di area-area pemukiman warga. Itu sangat mengganggu dan merusak, apalagi kalau misalnya daerah di situ adalah daerah pertanian yang menjadi mata pencarian primer orang-orang di sekitar situ. Ya, pengalaman seperti itu. Jadi intinya adalah tidak ada orang-orang geofisika itu yang melakukan pengerusakan terhadap lingkungan. Untuk metode aktif pun minim menurut saya. Selama ini saya turun lapangan pun palingan yang kita babat ini pun palingan rumput-rumput kecil untuk supaya kabelnya itu tidak tersangkut. Paling seperti itu.
Batuan pun kita ambil sampel itu hanya sebagai hand specimen. Hand specimen maksudnya hanya sebesar ya 10 meter, 10 cm kali 12 cm lah untuk sebagai bahan sampel kita untuk dibawa pulang seperti itu. Nah, makanya stop sampai di situ, tidak merusak sampai segitu ya. Paling seperti itu. Ya, mungkin fisika lingkungannya kiblatnya yang lain mungkin ya. Oke, siapa tadi Mbak Robiatul? Oh iya Kak, terima kasih atas jawabannya Kak. Sekarang ini ya, konsentrasinya material ya? Saya Kak, Material ya? Geo Kak, geofisika. Oh, sekarang sudah ngambil geofisika, konsen ke arah geofisika terus? Iya, dari semester 4 kan Kak. Oke. Nah, artinya kan sudah ada pengalaman dan ilmu yang update lah untuk hal-hal yang semacam itu. Yang ngajar siapa? Ibu Ayu masih ya? Ibu Ayu, Pak Rizal sama Ibu Minarti. Oh, Ibu Minarti, Pak Rizal saya belum ketemu waktu itu karena saya udah keluar. Beliau baru masuk mungkin waktu itu. Kembali yang saya ini Ibu Ayu, Mem Ayu, untuk orang-orang dosen-dosen geofisika yang concern betul terhadap geofisika ya Mem Ayu. Oke. Pengalamannya di geofisika gimana? Apa ada kendala nggak? Kalau tentang pengalaman mungkin belum, karena kalau tentang keluar lapangan masih sekitar itu dulu Kak, yang di Bukit Samata yang untuk penentuan strike sama di masih sebatas itu, belum keluar juga untuk pengambilan data. Penelitian apa di situ? Bukan penelitian Kak, kayak kuliah di kuliah lapangan Kak. Kuliah lapangan. Oh gitu. Kuliah lapangan tentang apa? Geolistrik apa kemarin? Masih dalam geologi, masih mata kuliah geologi dasar Kak. Oh iya, geologi dasar ya. Di sekitaran Samata batuannya apa? Masih Kak, masih tentang cara membedakan antara strike sama deep itu Kak. Strike sama deep ya, berarti pakai kompas berarti ya. Kompas. Udah bisa berarti ya, pakai kompas ya. Iya, kayaknya Kak. Kenapa kayak ini yang ini siapa? Yang pembimbing lapangannya? Pak Rizal Kak. Oh, Pak Rizal. Pak Rizal ITB kan kalau nggak salah? Iya Kak? ITB ya kalau nggak salah, lulusan ITB ya? Kurang tahu juga Kak. Iya Kak, ITB. Ya, strike. Nah itu berhubung strike tadi saya pernah bilang kan, pernah saya singgung tadi itu, strike itu seperti apa? Mungkin siapa? Robiatul bisa sharing ke teman-teman strike itu apa sih? Gitu. Ya, kita diskusi aja ya, jangan terlalu. Kayaknya Kak Edisul udah senyum. Kenapa Kak? Strike, berhubung tadi saya sempat singgung tentang strike dan mungkin Kak Radiatul bisa sharing lah ke teman-teman yang lain itu yang masih semester 1, 2. Kalau saya Kak, dari penjelasannya Pak Rizal itu, kalau strike itu garis yang terbentuk dari perpotongan antara bidang planar dan bidang horizontal. Terus kalau deep itu derajat yang dibentuk dari strike Kak. Oh gitu. Agak lurus dari garis. Berarti itu secara teori ya, secara praktek di lapangan bisa dipahami nggak? Kira-kira seperti apa? Kalau mengukur strike Kak? Mengukur strike. Kan kalau misalnya pemakaian kalau mengukur strike itu menggunakan kompas kan Kak.
Terus Ya, mengenai kompas. kan itu kompas yang huruf W-nya itu ditempel, ditempel Ditempelkan di batuan kan. secara tegak lurus, Kak. Terus ada tuas klinometer. Iya, Iya. kayaknya klinometer. Itu tuasnya diputar supaya gelembungnya itu berada di tengah. Oke. Terus dilihat nih di jarum klinometer. Nah, kalau ada angka yang ditunjukkan di jarum klinometer, itu angka dipnya, Kak. Oke. Berarti udah ini ya, udah mahir ya untuk pakai kompas GPS ya berarti ya. Iya. Jadi secara apa ya? Secara gampangnya gini lah. Mengukur strike itu kan kita mengukur bidang yang tegak lurus dengan arah kemiringan. Kalau misalnya arah kemiringnya ke arah kanan, berarti perpotongan ke arah kanan itu yang kita ambil untuk mengukur strike. Nah, ini arah batuan ya, penyebaran batuan. Jadi tujuan untuk mengukur strike itu untuk mengetahui sebaran batuannya itu ke arah mana. Gitu. Ya, berhubung di kompas itu menunjukkan angka derajat, jadi derajat berapa gitu. Jadi arah azimutnya ke mana gitu. Strike. Nah, strike dan dip itu kan beda. Dip itu diukur ketika kita menempelkan tegak lurus kompasnya ke arah bidang miring batuan. Ketika kita menemukan ada kemiringan batuan, nah, kita ukur dipnya berapa. Nah, artinya saya anggap teman-teman di geofisika udah mulai inilah. Karena saya di pengalaman saya dulu, kompas pun saya tidak tahu. GPS apalagi gitu, karena belum pernah pakai dan praktek langsung gitu. Tapi semester 6 sekarang udah bisa untuk menggunakan kompas, itu luar biasa lah untuk kemajuan fisika UIN. Gitu. Karena perlu sekali untuk memakai alat-alat seperti itu ketika di lapangan, itu alat dasar yang sangat perlu untuk dibawa kemana-mana ketika kita melakukan pengukuran. Terus sih ada pertanyaan kayaknya. Mohon maaf banyak komen saya. Moderator. Iya Kak, jadi ada pertanyaan di kolom chat mengenai tips dan triknya Kak, supaya teman-teman yang fokus di geofisika lebih mudah buat tetap fokus di geo sampai akhir, dan cara yang efisien untuk penelitian-penelitian yang dilakukan dalam konsentrasi geofisika. Karena jangan sampai Kak di akhir tahun perkuliahan malah condong ke konsentrasi yang lain. Tips dan triknya Kak supaya lebih fokus ke geofisika. Kak Dian, silakan Kak Dian. Kasih tipsnya. Gimana ya? Kalau masalah untuk untuk lebih fokus ke geo, kalau misalnya dari awal memang niatnya belajarnya untuk ke geo, pasti kalau misalnya kita teguh pendirian, pasti kedepannya itu lebih ke konsentrasi geo. Tapi dari pengalaman saya, ada teman-teman saya sudah dari awal itu dia belajar geo, ternyata penelitiannya itu dia menggunakan konsentrasi lain. Nah, saya itu berarti ya. iya, kayak begitu Kak. Mungkin karena apa ya? Mungkin pada saat pengambilan judul di situ mungkin kayaknya Kak pada saat pengambilan judul pusing mau pakai apa, metode apa, apalagi di UIN kan alatnya masih minim, cuma kalau nggak salah adanya cuma geolistrik. Jadi kalau misalnya teman-teman dari awal memang sudah fokus ya, niatkanlah. Jadi betul-betul teguh pendirian lah, kira-kira seperti itu. Jadi nantinya kalau misalnya juga ingin ambil judul itu mulai fokus ke dosen pembimbing. Jadi mulai sharing-sharing ke dosennya, gimana Bu, kira-kira penelitian apa yang bisa saya lakukan. Jadi bisa dikasih arahan sama dosen-dosen yang mengajar geofisika.
Jadi mungkin seperti itu Kak, bisa ditambahkan. Bagaimana Kak pengalamannya? Ya, nah, kayaknya saya harus komen tentang ini karena pengalaman ini saya Iya, tidak ingin terjadi pengalamannya. terulang kembali ke junior-junior saya seperti itu. Ya, Jadi benar, jadi mesti fokus itu harus ada. Seperti Kak Dian bilang itu, mesti kita fokus dari awal. Apakah kecenderungan kita itu ke bidang atau ke konsentrasi mana gitu. Nah, kembali lagi seperti yang saya tambahkan aja mungkin. Kembali lagi saya bilang tadi, kita timbulkan dulu interest-nya kita itu ke arah mana, sukanya kita itu ke arah mana gitu. Nah, ketika kita interest-nya ke arah itu, artinya interest ini tidak interest yang beralasan gitu. Entah itu alasannya kenapa, itu kan sifatnya kan subjektif masing-masing orang. Jadi kalau ketika ada interest-nya ke arah situ, silakan milih konsentrasi mana yang perlu kita pilih. Nah, artinya kalau kita suka interest, malah untuk mempelajari hal-hal semacam itu akan lebih mudah dan semangat belajarnya itu akan 2 kali lipat. Itu menurut pengalaman saya, karena, pengalaman mengajarkan saya tentang hal-hal yang demikian gitu. Jadi untuk teman-teman apalagi yang memilih udah, ancang-ancang untuk penelitian seperti Kak Dian bilang tadi, nah coba cari-cari informasi. Nah, interest-nya kita ke konsentrasi ini, cari dosen yang bisa membimbing ke arah itu. Dari awal nggak masalah, tidak harus menunggu semester 7 untuk memilih, pembimbing kita. Nah, untuk memilih pembimbing di semester 7 itu persoalan administrasi aja. Sebenarnya ketika kita masuk perkuliahan dari awal semester 1, kita sudah mulai meraba-raba nih. Kita interest-nya ke bidang ini nih, konsennya ke arah ini nih. Oh, kita bisa tahu dosen yang konsen di bidang ini itu siapa-siapa. Nah, kita bisa pilah-pilah di situ, yang cocok menurut karakter kita itu siapa dosen kita gitu. Nah, tidak semata-mata konsennya di situ dosennya. Balik lagi karakternya kita cocok nggak dengan dosen pembimbing yang kita mau jadikan sebagai seorang pembimbing gitu. Kenapa? Karena banyak mahasiswa itu yang stres itu menghadapi pembimbingnya karena ada perbedaan pandangan misal karena teorinya mungkin dia dapatnya seperti ini, kemudian cara interpretasinya yang berbeda, nah akan menjadi suatu masalah di kemudian penelitian untuk kelanjutannya seperti itu. Ya seperti itu aja, simple. Jadi bagaimana Kak Penri atas tips dan triknya dari kedua pemateri kita? Ya, siap Kak. Terima kasih sebelumnya. Iya. Penri ini ya geofisika juga ya. Iya Kak, kebetulan dari mulai ambil peminatan itu konsen di Geo. Oh gitu. Sekarang semester berapa? Ketua himpunan? Semester 6 Kak. Oh semester 6. Artinya udah ancang-ancang untuk PKL-nya di mana gitu ya. Iya Kak, sudah. Sudah ada ini pilihan PKL-nya kemana? Wilayah Makassar jika Oh wilayah Makassar. BMKG Kak rencananya ya. BMKG atau di mana? BMKG gua Kak, insya Allah mungkin yang dekat ya. BMKG. Untuk PKL pun nggak masalah, dimanapun kita bisa PKL. Cuma kembali ke diri kita masing-masing lah untuk memposisikan diri. Jadi potensi yang ada di dalam diri kita itu maksimalkan semaksimal mungkin. Karena misal kita memilih PKL-nya di GOA atau di BMKG, alatnya mungkin tidak meragukan. Kita tahu lah BMKG kan lumayan untuk peralatan. Nah, kemudian ketika di tempat lain pun seperti itu. Sama saja sebenarnya, tinggal kita menggali potensi kita sendiri itu semaksimal mungkin. Nah, ada orang yang PKL itu kan, wah tidak suka nih tempat ini seperti ini gitu. Orang-orangnya ya jutek-jutek gitu. Ya sudah kalau misalnya ada pengaruh-pengaruh kejiwaan ya mau gimana lagi. Tinggal kita sendirinya yang posisikan diri seperti apa untuk tempat-tempat PKL. Nah, supaya tidak kecewa gitu. Akhirnya tidak maksimal kita untuk menyerap ilmu ketika kita PKL nanti. Kalau Kak Dian dulu PKL-nya di mana? Di Jogja Kak. Oh di Jogja.
Iya, mana? BPPT-KD yang khusus Merapi. Oh iya, iya, iya. Ya, Wis, khusus kan gembul. itu berarti alatnya yang paling canggih di Asia itu ya di situ. Di dunia malah untuk monitoring vulkanologi. 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 Tahun berapa di sana? 2018 Kak, bersamaan sama Oh Rempa. gitu. Berangkatnya bersamaan Rempa kan ke georesearch. Oh iya, Jadi iya. bisa pada saat di bandara sudah bisa. Ah iya, 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 iya. Lupa saya ya. Oke, iya, iya waktu itu. Iya, yang saya jemput sama Buat- Pak ya. Waktu itu. Iya Kak. Oh Waktu iya. itu angkatanku banyak ke Jogja karena ada yang Iya, di iya. PKL Bata, di Batan yang Angkatannya ada. ini ya, kalau nggak salah ya. Tidak Angkatannya. Kak, Nur Hasida juga kan Oh di iya, Batan tidak ya. PKL. Yang di Batan juga kalau nggak salah Iya ya. di Batan ya Kak. Iya. Oh, Jadi ada 3, ada yang di BPPT-KG, ada di Batan dan sama di georesearch. oh iya. Ya pengalaman lah, PKL-nya dimanapun sama saja sebenarnya. Kalau misalnya ada yang kemampuannya ke Jogja, ada yang kemampuan ke Jakarta, Jakarta. Nah, cuma kembali lagi masing-masing pribadi itu siapnya seperti apa. Ya itu sih, mungkin ini udah 12.00 ya. Kita lihat. Iya Kak, baik. Jika ada lagi yang ingin bertanya, terima kasih kepada seluruh teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk bertanya kepada pemateri kita. Kemudian kita memasuki sesi kedua, yaitu sesi penyerahan piagam ke atas sertifikat kepada pemateri. Jadi piagam penghargaan diberikan kepada Kak Muhammad Arif Rahman SSC MSC. Terima kasih Kak telah meluangkan waktunya untuk memberikan kami materi yang telah disampaikan. Terima kasih Kak atas pemaparan materinya. Kemudian piagam penghargaan yang kedua diberikan kepada Kak Dian Pratiwi Malik, SSI. Terima kasih atas ilmunya, terima kasih Kak atas pemaparan materinya kepada kami semua. Terima kasih. Kita masuk ke sesi ketiga. Terima kasih Kak. Jadi kepada seluruh peserta partisipan agar mengaktifkan kameranya. Satu, dua, tiga. Satu kali lagi Kak. Oke. 2, 3. Jadi terima kasih Kak sekali lagi atas waktunya. Semoga kita dapat Terima berjumpa kasih kembali. Jadi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Terima kasih Kak. Sama, terima kasih. Terima kasih, Kak. Sama-sama, Ketua Terima Himpunan. kasih. Ketua Himpunan. Jangan bosan-bosan lah, nanti boleh nanti kita sharing-sharing kita lagi sharing. bila waktu. Ya, siap, Kak. Apalagi Kak Dian Pratiwi ini kan masih ancang-ancang tesis. Nanti kalau tesisnya udah Masih keluar, proses, Kak. tesisnya udah keluar langsung bisa dikontak langsung sama himpunan untuk memaparkan. Aman, Kak, aman. Insya Allah. Aman. Oke. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih semuanya ya. Salam kenal, semoga bahagia terus. Amin, amin. Sehat-sehat, Kak. Sehat-sehat semua.